Santuy. Sikat balik lagi di Santuy Malam. Pusing, 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 janganlah pusing. Santuilah, santuy, santuilah sayang. Santuy, 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 santuilah sayang. Hanya ikhlas dipilih kita bersama Santuy. Sikat Oke, kita akan masuk di Jebot Cepat. Oke, yang pertama adalah jawab cepat untuk Teh Nita Thalia, ya. Tapi kalau Mamat bilangnya nggak ada L-nya ya. Ya. Nita Thalia. Talian. Ya. Jawab cepat ya Teh. Ya. Rumah mewah banyak masalah atau rumah ngontrak tapi hidup damai? Rumah kontrak tapi hidup damai. Oke. Kalau punya suami lagi, mending muda tapi nganggur atau tua tapi kaya? Tua tapi kaya. Tua tapi kaya. Pilih di poligami lagi atau nggak nikah sama sekali? Gak nikah sama sekali. Oke, silakan dibahas Burenggo. Ya, sekali. Tadi kan rumah mewah banyak masalah atau rumah ngontrak tapi hidup damai. Iya. Kenapa itu? Bohong banget ya. Kan gue ngalamin sendiri. Oh iya benar ngalamin sendiri ya. Jadi buat saya sih kebahagiaan itu kan tidak bisa diukur dengan harta ataupun dengan uang gitu. Percuma tinggal di rumah mewah, percuma kita banyak uang, percuma kita bergelimang harta. Iya. Tapi kalau batin kita tersiksa, jadi mendingan hidup sederhana tetapi kita tenang dalam menjalani hidup, kita bahagia gitu. Nggak ada Berarti, tekanan sama Jadi sekali. lebih baik hidup sederhana tetapi punya restoran. Ya itu restoran sederhana. Benar dong. Harta itu bukan segalanya loh. Harta bukan segalanya. Tapi segala-galanya tanpa harta juga Nggak bisa apa-apa bohong juga ya. Nah. Oke, berarti Teh Nita Thalia ini lebih ke seperti warteg ya. Ya, Sederhana tapi berkualitas ya. Sekarang katanya Mbak Nita Thalia kan tinggal di kontrakan bersama putrinya. Ya. Setelah gugat cerai suami. Gimana Mbak perasaannya? Lebih tenang atau gimana? Alhamdulillah lebih tenang. Lebih tenang. Ya, lebih bahagia aja gitu. Jadi kalau saya sih lebih bersyukur aja sekarang sama Allah karena kebahagiaan itu kan tidak bisa dibeli dengan uang ataupun dengan apapun. Betul. Gitu. Jadi ya istilahnya sekarang saya memulai dari nol lagi bersama anak tercinta. Ya mudah-mudahan walaupun sekarang hidup ngontrak gitu kan, mudah-mudahan tahun depan bisa beli rumah Amin. lagi Amin. untuk tempat tinggal saya dan anak. Mohon maaf gitu kan. Teh Nita mohon maaf. Berarti sekarang selain nyanyi Teh Nita kerja di pom bensin ya? Dari nol ya Pak. Mulai dari nol. Seharusnya justru kalau dia itu sekarang Nita tuh harusnya lebih kaya karena dia sekarang jadi kontraktor. Kan ngontrak sana ngontrak terus kan berarti kontraktor. Ngontrak sana, ngontrak situ, ngebersihin yang kotor-kotor ya. Iya. Oke, ini mohon maaf ya, ini ada Mohon netizen. maaf lagi dari Ya. tadi. Jadi Ya. supaya jangan menyinggung Ya, perasaan Anda. biar tidak kesannya saya yang bertanya. Betul. Tapi ini dari netizen. Ini mohon maaf ya. Ya. Katanya netizen ada yang bilang, maaf banget nih Teh. Teh Nita ini jatuh miskin setelah gugat cerai suami. Ini mohon maaf ya Teh, ini dari netizen. Kita lihat dulu artikelnya. Ini dia, mana? Ini di atas nih. Disebut jadi Nah ini, tidak mau terlalu menanggapi omongan netizen. Ya. Oke. Abang bener Nita tuh setelah hudang gering katanya jadi miskin gitu. Apa Teh? Ini. Klarifikasi Teh. Gini saya saya sih tidak mau tidak mau menanggapi omongan netizen karena kan namanya hidup pro dan kontra, ada yang suka Betul. ada yang enggak, dan yang tidak suka itu hak mereka, yang suka juga saya mengucapkan terima kasih banyak. Jadi kalau dibilang miskin, saya tetap bersyukur sama Allah. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih dikasih rezeki lancar. Saya dengan anak walaupun tinggal di kontrakan juga ya tidak seperti yang kalian bayangkan katanya mungkin kata tinggalnya di rumah petak atau apa. Alhamdulillah tempat tinggal kami masih layak untuk saya dan anak saya. Lalu kenapa saya masih menunda untuk membeli rumah? Karena sekarang ini kan
proses perceraian masih bergulir di pengadilan. Belum beres gitu. ya? Belum selesai. Belum selesai. Ya mudah-mudahan kalau saya dikasih rezeki sama Allah setelah ketok palu, insya Allah saya Amin, amin. DP-in rumah, Amin. saya nyicil Amin. lagi rumah. Kalau sekarang saya beli rumah nantinya dianggap harta gono gini repot lagi gitu. Oke, artinya Teh Nita ini mempunyai konsep hidup biarkanlah anjing menggonggong Kak Dede berlalu ya. Oh iya. Ya sama Tapi aja lah. Pokoknya Nita, kamu bisul. Bisa. Iya, kamu Bisa. Ya, kalau bisul. Kalau Nita bisul gimana joget? Jogetnya gimana? Itu bisulnya di nanaon. Ya kalau bisulnya di sini kan Kenapa sih kalau ngomong bisul pasti selalu harus di sini? Emang bisa aja di sini ya Lek. nggak bisa, kebanyakan pasti di situ. Karena di area situ tuh suasananya panas. Oke. Buat Ini Denny untuk Chandra. Kang Denny. Ya, siap. Ini jawab cepat ya berarti ya? Cepat. Oke. Cepat. Jawabnya bukan begitu. Katanya jawabnya cepat. Enggak. Lebih bangga dikenal sebagai host komedi atau pelawak Project P. Saya lebih bangga menjadi pelawak Project P. Oke. Karena saya tumbuh bersama-sama dengan mereka. Oke. Jangan dijawab dulu alasannya. Senang jadi dalang di Santuy Malam apa jadi dalang di kamar Teh Dewi, istrinya? Debbie kali. Debbie, salah berarti. Teh Debbie. Iya. Lebih suka jadi dalang di kamar. Berarti kalau lebih suka jadi dalang di kamar, berarti kan suami tugasnya nyari duit. Masa di kamar terus? Ya, jadi santuy. Santuy Dah. aja. Oke. Pertanyaannya rumit ya. Iya. Berarti udah bosan ya di kamar sama Teh Debbie ya? Jawab cepat. Jawab cepat. Enggak, bukan jawab-jawab, itu jawab bingung. Oke. Silakan bahas, berenggok. Jawab bingung. Dibahas. Mana Tadi. dibahasnya di mana? Itu aja tuh lihat di sana. Nah, Lebih masih suka ketemu yang mana? tadi kan bilang Iya. lebih Saya memilih sama Project P, ya. Project P. Project P itu Nah, kenapa? Karena saya bersama-sama dengan mereka, jadi kalau saya sekarang jadi seseorang gitu ya, itu karena dorongan dari mereka, bukan karena saya sendiri. Karena yang namanya inspirasi yang saya dapatkan juga ya dari mereka, Dari itu mereka, teman-teman dari itu. Project Dan sampai saat ini pun masih ketemu Masih ya. bersama-sama, masih bersama. Kita tidak pernah bubar. Jadi kalau misalnya kata orang reunian, nggak usah reunian, orang kita nggak pernah bubar. Iya, yang bikin bubar itu karena nggak ada program aja ya Betul, sebetulnya. bukan nggak bubar juga. Kita nggak ada program ya, kita bikin program sendiri. Iya, Seperti Jadi itu. orang menganggapnya bubar, padahal Bubar, enggak. padahal enggak. Oke. Nah nih, Tapi udah bubar deh kayaknya. Enggak lah, masih bareng saya. Ini lebih Udah bareng. 26 tahun. Saya 26 tahun, tapi kalau sama-sama mereka itu hampir 34 tahun. Saya barengan dengan mereka. Kemarin katanya baru ulang tahun ya? Iya baru ulang tahun kemarin, jadi tidak terasa udah hampir bersama-sama dengan 34 tahun. Jadi kalau ketemu sama mereka itu bukan kangen. Jadi Jijik pengen muntah. 34 tahun barengan. Terlalu lama. Edan, wajah Daan, Ciju, Isur, Iyang, Denden. Itu tuh kan udah waduh. Di sini tuh udah ini ada pembahasan nomor 2 ya. Oke. Sebelum sama Teh Dewi, Gerah. Debbie. Debbie. Dewi apa Debbie? Debbie. Debbie. Udang kering. Debbie. Sempat 4 tahun menduda. 4 tahun menduda ya? Iya. Gimana rasanya tuh 4 tahun menduda? Lah, kan saya tidak menduda pada saat itu. Saya mendadu. Pilih-pilih. Jadi banyak iya. Pilih-pilih dulu. Dipilih. Pilih. Di koclok-koclok gitu. Akhirnya dapat nomor 2, Teh Debbie. Ya, jadi kalau menduda itu bukan jadi sebuah permasalahan sebenarnya. Cuman kalau misalnya orang pada saat itu lagi banyak kerjaan seperti itu, memang butuh seorang pendamping untuk meyakinkan pekerjaan kita ini tepat atau tidaknya. Jadi ada, Untuk teman sharing ya. Sah. Dan penyemangat. ya betul, sering ketemu soalnya saya dengan dia. Sering. Ya sering. Oke. Untuk Dede, Iya, Pak. jawab cepat ya. Ya. Kalau misalkan sudah selesai kita harusnya Insap. Intim. Intim. kalau acara sudah selesai berarti tandanya itu ada Iklan. Ya udah iklan dulu, Pak. Santuy Malam.